Elemen atau prinsip yang kedua dari elemen-elemen jurnalisme adalah loyalitas pertama, ya, the first loyalty ya. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga negara atau kepada citizen. Jadi kesetiaan atau loyalitas seorang jurnalis dan media yang melakukan aktivitas jurnalisme itu loyalitasnya atau kesetiaannya itu yang paling utama adalah kepada warga negara, kepada citizen, kepada publik. Kita tahu bahwa industri media itu akan selalu ada begitu banyak kepentingan ya, apalagi kalau industri medianya itu sudah besar, di sana ada kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi para jurnalis dan mereka yang melakukan aktivitas jurnalisme itu harus mengingat bahwa loyalitas mereka itu bukan kepada perusahaan yang nomor satu. Sekalipun perusahaan itu yang memberi mereka penghasilan atau memberi gaji. Ya. Loyalitas pertama itu adalah kepada warga negara. Kesetiaan harus diberikan kepada warga negara. Kepentingan warga negara, kepentingan publik itu yang diutamakan, melebihi kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. Nah, dalam hal ini kita mengenal istilah yang disebut sebagai independensi, ya, independen. Ya. Independen itu artinya bebas dari semua kewajiban atau obligasi, ya, bebas dari semua ikatan, kecuali kesetiaan kepada kepentingan publik atau kepentingan warga negara. Perusahaan bisa jadi punya kepentingan, pemilik perusahaan itu punya kepentingan, dan mungkin juga kalau pemilik perusahaan itu ternyata terlibat pada satu organisasi, baik itu organisasi politik atau organisasi yang lainnya, dan pasti itu juga ada kepentingan, tetapi seorang jurnalis harus meletakkan kesetiaan yang paling utama itu kepada kepentingan publik. Ya, itu artinya independen ya. Independen itu artinya tidak bebas ya. Independen itu tidak sama dengan netral. Kalau netral itu kan tidak berpihak sama sekali. Ya. Jurnalis itu harus berpihak. Berpihak kepada apa? Prinsip yang pertama kemarin, berpihak kepada kebenaran, menyatakan kebenaran, dan yang kedua berpihak kepada kepentingan publik. Karena kesetiaan seorang jurnalis itu adalah kepada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan yang lainnya. Nah, jurnalis memiliki kewajiban sosial, social responsibility kepada publik, kepada citizen, kepada warga negara. Dan apabila kepentingan publik itu berbenturan dengan kepentingan perusahaan atau kepentingan pemilik perusahaan di mana dia bekerja, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang itu terjadi. Maka jurnalis harus mengutamakan, jurnalis yang ideal itu harus mengutamakan untuk mementingkan atau mengedepankan kepentingan publik ketimbang kepentingan majikannya, kepentingan pemilik perusahaan, kepentingan bosnya secara pribadi maupun kepentingan perusahaan di mana dia bekerja. Nah, ini prinsip yang harus dijunjung tinggi karena ketika seorang jurnalis itu tidak lagi independen, di mana dia kemudian bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik, maka dia sudah berhenti sebenarnya melakukan fungsinya sebagai jurnalis, fungsinya sebagai bagian dari media massa yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Karena ketika dia sudah bisa dikooptasi atau dia bisa dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, dia tidak lagi bisa menyangga demokrasi. Dia akan menjadi bagian dari unsur-unsur yang justru mungkin malah membahayakan demokrasi itu sendiri. Jadi ini prinsip yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, esensi dari jurnalisme ya, esensi atau ciri utama, karakteristik utama dari kegiatan jurnalistik itu adalah yang disebut sebagai disiplin verifikasi ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin verifikasi ya? Disiplin verifikasi itu adalah praktek di mana seorang jurnalis ketika dia akan menyajikan informasi kepada publik, itu dia harus mencari sumber informasi sebanyak mungkin, mencari saksi, saksi mata ya, mencari pendapat, mencari informasi-informasi, mencari data-data sebanyak mungkin ya. Dia melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pada pembahasan yang pertama itu tentang kebenarannya, untuk memastikan bahwa semua informasi, semua fakta yang dia sajikan di dalam karya jurnalistiknya itu sungguh-sungguh sudah dilakukan cross check sampai semaksimal mungkin sudah bisa dipastikan bahwa inilah yang benar, inilah kebenaran fungsional itu. Ya, praktek untuk bisa mendapatkan kebenaran fungsional itu adalah dengan melakukan praktek verifikasi. Dia terus-menerus melakukan cross check, tidak cepat-cepat menerima satu informasi sebagai sebuah kebenaran, tetapi dia harus mencari informasi yang lain, fakta yang lain, pendapat yang lain,
kesaksian yang lain dan melakukan cross check atau validasi sehingga fakta yang kemudian akan disampaikannya kepada publik melalui karya jurnalistiknya itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam hal objektivitas, di dalam hal aktualitas, di dalam hal faktualitasnya. Nah, disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dari infotainment, dari propaganda, dari hoax, dari fiksi, ya. Karena kalau kita bicara tentang misalnya sekarang ada begitu banyak ya media sosial yang seolah-olah itu menyampaikan informasi berupa karya jurnalistik, tetapi kalau kita teliti baik-baik, di sana tidak ada verifikasinya. Karena berat sebelah, hanya pendapat satu orang saja yang diungkapkan itu sudah dilempar kepada publik. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikatakan sebagai rumor, itu opini orang, bukan karya jurnalistik. Ya, yang membedakan karya jurnalistik itu adalah dia melakukan disiplin verifikasi. Ya. Seorang wartawan misalnya ketika dia melakukan praktek ini ya, dia wawancarai satu informan, sekalipun informannya itu adalah tokoh masyarakat atau politisi yang sangat disegani, dia tidak boleh puas hanya dengan informasi dari satu pihak saja. Dia harus bergerak mencari informasi yang lainnya, sebatas waktu yang bisa dilakukan karena bagaimanapun juga kan ada batas waktu ya. Jadi jurnalis kalau bekerja kan itu punya tenggat atau deadline di mana dia harus mengumpulkan. Tetapi semaksimal mungkin sampai titik terakhir dia harus mengumpulkan atau menyetor atau mengirimkan beritanya itu kepada redaktur untuk dicek ulang, maka dia harus melakukan praktek verifikasi ini, cross check ya, check and recheck, check and recheck and check and recheck. Nanti ketika seorang wartawan itu sudah mengirimkan beritanya itu kepada redaktur, redaktur juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan proses verifikasi lagi. Ada beberapa redaktur yang kemudian akan menelpon narasumber yang diwawancara oleh wartawan dan bertanya, apa betul wartawan saya menanyakan seperti ini? Apa betul Bapak membuat statement seperti ini dan dikatakan kepada wartawan saya? Dan seterusnya. Untuk memastikan sekali lagi bahwa informasi yang disajikan dalam karya jurnalistik itu adalah fakta apa adanya. Kebenaran fungsional yang bisa disajikan pada waktu itu. Nah, terkait dengan prinsip verifikasi ini, disiplin verifikasi ini ada yang buku ini menyebutkan ada prinsip intelektual. Prinsip intelektual itu adalah bahwa seorang jurnalis yang baik itu tidak boleh menambah-nambahi fakta, ya. Tidak mengecoh audiens ya dengan kalimat-kalimat yang bersayap misalnya, ya. Sehingga kemudian dia membuat orang kemudian fakta-fakta itu menjadi kabur, ya. Kemudian prinsip intelektual yang lain adalah wartawan itu bersedia untuk menceritakan dan terbuka dengan metode yang dilakukan untuk pengumpulan data. Ya. Terutama ini yang untuk jurnalisme investigasi ya, berita investigatif itu seorang jurnalis harus mempertanggungjawabkan cara dia mendapatkan informasi. Karena nanti kita tahu ketika seorang jurnalis itu melakukan investigatif reporting, itu kadang-kadang ada sumber berita karena itu masalahnya sensitif, ada sumber berita yang diwawancari tetapi tidak mau disebutkan namanya. Nah ini kan orang akan bisa menuduh, itu bisa buatan wartawan sendiri, nggak ada orangnya kok, izin tesnya tidak jelas kok. Nah, untuk menangkal hal itu, untuk mengatasi hal itu, kecurigaan dan itu, wartawan harus siap terbuka mengatakan bagaimana cara dia mendapatkan informasi itu tanpa dia harus menyebutkan sumbernya. Ya, bertemu di mana, kemudian bagaimana prosesnya, observasi apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Ya. Nah, kadang-kadang ada kasus begini, ada kasus di mana seorang jurnalis ketika dia melakukan liputan itu betul-betul hanya mendapatkan satu informan saja. Satu informan atau satu sumber data saja. Dia sudah berusaha untuk mendapatkan informan yang lain, dia sudah berusaha melacak yang lainnya, tetapi tidak bisa mendapatkan. Itu kan mungkin terjadi ya. Apakah kemudian berarti wartawan tidak mempublikasikan karyanya? Tidak. Ketika itu untuk kepentingan publik, wartawan tetap bisa mempublikasikan karyanya sekalipun sumber beritanya itu terbatas, ya, datanya terbatas. Tetapi dia harus memberikan catatan di beritanya itu usaha-usaha yang sudah dilakukannya untuk melakukan verifikasi ini. Jadi misalnya eh, jurnalis media X sudah berusaha untuk menghubungi A, B, C, baik melalui telepon, melalui pesan singkat, melalui WA, tetapi tidak ada respon. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa wartawan sudah berusaha untuk melakukan verifikasi. Hanya saja mungkin sumber beritanya yang tidak mau diverifikasi, dan itu bukan salah wartawan. Ya. Tetapi wartawan menunjukkan kepada publik bahwa dia sudah mengusahakan untuk verifikasi. Ya, perkara usahanya itu ada yang berhasil atau yang tidak, itu yang kemudian dilaporkan. Itu adalah bentuk transparansi wartawan kepada publik, pertanggungjawaban bahwa dia sudah melakukan
prinsip verifikasi. Nah, poin berikutnya yang disebutkan oleh Kovac dan Rosenthal ini adalah wartawan sebisa mungkin memang mengandalkan liputan orisinal ya. Kebanggaan seorang jurnalis yang ideal itu adalah kalau dia bisa membuat liputan berita yang dihasilkan secara orisinal karena hasil penggalian dia sendiri. Oh, tidak berarti ya, tidak berarti kalau kemudian melansir dari kantor berita antara atau kantor berita yang lainnya itu kemudian tidak berharga. Tidak. Karena ada karanya memang misalnya ya, koran lokal tidak punya wartawan di luar negeri, padahal ada berita mancanegara yang penting, dia hanya mengambil dari kantor berita yang ada yang dia berlangganan. It's okay, asal disebutkan sumbernya. Tetapi sebenarnya sebisa mungkin wartawan itu berusaha untuk mengejar melakukan liputan yang orisinil. Betul-betul orisinil. Dan kalau perlu ya, ini semangat jurnalisme yang sebenarnya itu di dada setiap jurnalis adalah kalau perlu hanya saya satu-satunya atau koran saya atau media satu-satunya yang memberitakan hal ini dan tidak ada yang tahu. Eksklusif, ya, orisinal sekali. Nah, tetapi semangat ini kadang-kadang ketika dalam prakteknya itu ada beberapa kendala, ya, ada beberapa praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa jurnalis yang itu eh, tidak mementingkan orisinal apa tidak. Yang penting ngejar bahwa dalam satu hari itu ada target berapa jumlah berita yang bisa dikirimkan kepada redaktur dan itu terpenuhi. Dan kadang-kadang beritanya tidak terlalu orisinal ya, tidak terlalu orisinal. Tetapi itu adalah bagian dari dinamika yang ada dan sebisa mungkin memang semangat yang harus dimiliki seorang jurnalis adalah menghasilkan laporan atau liputan yang orisinal, di mana dia sendiri yang menggali data, dia sendiri yang melakukan verifikasi, ya untuk memastikan bahwa fakta itu benar. Begini teman-teman, kalau berita itu tidak orisinal, misalnya seorang wartawan akhirnya mengambil dari sumber berita yang lainnya, ya. Jadi misalnya ada media nasional, dia kemudian mengambil berita dari media nasional itu, kemudian dia publikasikan di media lokal di mana dia bekerja. Di sana disebutkan berita ini diambil dari menurut Detikcom misalnya itu ya, kadang-kadang kan ada ya berita seperti itu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dia tahu bahwa berita Detikcom itu atau berita dari media yang lain yang dia kutip itu sudah benar? Bagaimana memastikannya? Kan berarti dia sebenarnya punya risiko ya. Dia dia menempatkan, dia mempercayai bahwa wartawan yang membuat berita yang pertama di media nasional itu sudah melakukan disiplin verifikasi ini. Tapi kan dia tidak pernah tahu. Ya, dia berasumsi bahwa sudah diverifikasi. Ya. Tetapi untuk memastikan betul-betul verifikasi itu sudah dilakukan, sebenarnya yang paling utama atau yang paling maksimal, ya, yang paling bisa menjamin itu adalah ketika wartawan melakukan liputan orisinal, di mana dia sendiri yang memang mengumpulkan semua fakta, semua data, dan melakukan verifikasi itu. Tidak berasumsi, mempercayai 100% bahwa orang lain yang beritanya dia kutip itu sudah melakukan verifikasi. Kan bisa jadi itu yang tidak terjadi. Sehingga dia, uh, itulah mengapa prinsip yang ketiga ini memasukkan elemen atau prinsip di mana seorang wartawan dalam kaitan disiplin verifikasi ini berusaha untuk mengandalkan liputan orisinal yang benar-benar dilakukannya sendiri. Sebisa mungkin tidak melansir, sebisa mungkin tidak mengutip dari sumber berita media yang lainnya atau sumber kantor berita yang lainnya. Sebisa mungkin, ya, semaksimal mungkin. Itu yang prinsip disiplin verifikasi. Baik, nah yang keempat, ini kembali masih bicara soal independensi. Dikatakan bahwa seorang jurnalis itu harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Kalau yang prinsip yang kedua tadi ya, jurnalis itu harus independen terhadap perusahaan di mana dia bekerja, ya, dan hanya mengabdi kepada kepentingan publik, loyal kepada kepentingan publik. Prinsip yang keempat ini mengatakan bahwa jurnalis itu harus tetap independen, ya, dari pihak yang mereka liput. Ya, kalau ini dari sumber beritanya ya mereka liput. Nah, ini kalimat yang penting. Jurnalis tidak harus netral. Artinya jurnalis itu bisa berpihak, tetapi independen. Apa bedanya netral dan independen? Netral itu artinya tidak punya sikap, berdiri di tengah-tengah tidak punya sikap. Apakah wartawan boleh tidak punya sikap? Menurut saya salah. Wartawan harus punya sikap. Wartawan harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Kebenaran dan kepentingan publik. Kalau netral berarti dia nggak peduli. Kepentingan publik ya terserah, kepentingan pribadi ya terserah. Pokoknya yang penting saya netral, nggak berpihak. Tidak bisa. Jurnalis sebagai bagian dari pilar penyangga demokrasi, dia tidak boleh netral. Artinya dia harus berpihak kepada kebenaran dan kepada kepentingan publik. Itu kan berarti nggak netral. Ya. Ketika dia melihat praktek yang salah, kalau netral itu berarti saya nggak punya pendapat. Tidak.
Jurnalis itu tidak boleh netral ketika melihat sesuatu yang salah. Dia harus mengatakan bahwa itu salah. Dia harus mengatakan begitu. Karena yang benar adalah ini. Tetapi dikatakan, tapi harus independen. Artinya independen apa? Keputusannya untuk memberitakan sesuatu atau tidak memberitakan sesuatu itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun, kecuali kepentingan publik. Kecuali menyatakan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan independen. Jadi teman-teman nanti saya berharap teman-teman tahu apa bedanya netralitas, netral dan independensi. Ya, itu dua hal yang berbeda. Karena itu Kovac dan Rosenthal mengatakan jurnalis tidak harus netral. Kalau saya mengatakan malah jurnalis tidak boleh netral. Dia harus berpihak kepada kebenaran, kepada kepentingan publik, tetapi dia harus independen. Artinya, dia tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan apapun, baik kepentingannya dia sendiri, kepentingan narasumbernya, kepentingan pemiliknya, kepentingan kelompok yang lainnya, ketika dia menyatakan informasi atau kebenaran melalui karya jurnalistik. Ya. Seorang jurnalis itu dikatakan kredibel apabila dia itu memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama adalah dia dedikasi pada akurasi. Akurasi. Wartawan yang baik itu tidak ceroboh, tetapi akurat. Kalau nulis nama ya benar, kalau nulis gelar ya benar. Ya, kepanjangan dari singkatan ya benar. Karena itu dia harus check and recheck loh. Ya. Ada banyak wartawan misalnya singkatannya UNS apa? Ya. Kadang-kadang itu kan bingung ya, kalau Anda melihat di media massa itu ya, Universitas 11 Maret itu seringkali ditulis dengan nama yang berbeda-beda. Ya, ada yang Universitas Negeri Surakarta, ada yang Universitas Negeri 11 Maret, ada yang nulis Universitas 11 Maret Solo, ada yang menulis Universitas 11 Maret Surakarta. Yang benar yang mana? Seorang wartawan dia akan berusaha mencari sebenarnya yang standar itu yang mana toh? Yang benar yang mana toh? Supaya akurat. Supaya akurat. Karena akurasi itu bagian dari objektivitas. Sama dengan fakta yang ada. Kemudian tadi verifikasi sudah dijelaskan pada poin yang berikutnya, poin yang sebelumnya. Kemudian kepentingan publik dan keinginan untuk memberi informasi, ya, memberikan informasi. Nah, di dalam prinsip yang keempat ini ada satu prinsip juga bahwa harus ada jarak yang tegas dalam hal hubungan pribadi antara seorang jurnalis dengan sumber beritanya. Ya. Ungkapan ya pemeo yang dipakai di dalam buku itu adalah Anda boleh tidur dengan gajah, ya, tetapi jangan meliput sirkusnya. Artinya Anda boleh pacaran dengan gajah sirkus itu, ya. Tetapi jangan meliput sirkus di mana gajah itu bekerja. Mengapa? Karena nanti akan ada konflik of interest akibat hubungan pribadi dengan salah satu komponen atau elemen yang ada di sirkus itu. Nah, wartawan harus berhati-hati sekali supaya tidak terjadi konflik of interest. Karena ketika seorang wartawan memiliki hubungan yang pribadi personal dengan sumber beritanya atau lembaga di mana yang dia liput, maka netralitasnya independensinya akan dipertanyakan. Karena di sana ada konflik of interest. Karena wartawan punya kepentingan dengan itu. Wartawan kan berkeluarga ya, berkeluarga. Ada yang punya istri, punya keluarga dan sebagainya. Dan mungkin bisa jadi istrinya itu bekerja di Pemda, pemerintah daerah, dinas tertentu. Ya. Nah ini bisa terjadi konflik of interest ini. Ketika wartawan itu bertugas untuk meliput kegiatan di Pemda. Dia bisa kemudian yang diliput dinas di mana istrinya itu bekerja, terus walaupun tidak ada peristiwa yang punya news value sebenarnya. Atau kemudian mungkin di sana ada kasus, tetapi wartawan kemudian memutuskan untuk tidak meliput karena lah istri saya kerja di sana. Nah, itu yang dimaksud ya. Jangan sampai ada vested interest atau conflict of interest. Karena itu biasanya praktek yang dilakukan oleh para jurnalis untuk menjaga hal ini adalah kalau sampai seorang jurnalis itu memiliki hubungan personal, apakah itu hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan pribadi, relasi yang dekat dengan narasumber atau dengan suatu lembaga yang diliput, maka dia memutuskan untuk enggak, saya tidak akan meliput berita di lembaga ini. Kenapa? Karena saya punya kepentingan di sana. Keluarga saya ada yang bekerja di sana. Istri saya bekerja di sana. Daripada conflict of interest, mendingan liputan yang terkait dengan lembaga itu diserahkan kepada jurnalis yang lainnya. Redaktur yang baik itu akan bisa memilah hal ini dan dia tidak akan memaksa jurnalis untuk tetap nekat meliput di sana. Kenapa? Risikonya terlalu tinggi, ya. Karena bagaimanapun juga jurnalis itu kan juga manusia. Ada banyak tekanan-tekanan yang bisa membuat kemudian meninggalkan idealismenya. Salah satunya adalah relasi hubungan pribadi dengan sumber berita, lembaga maupun individu. Jadi ini adalah prinsip yang keempat, ini masih bicara tentang independensi, bahwa wartawan tidak hanya independen terhadap perusahaan di mana dia bekerja, tetapi juga independen terhadap sumber-sumber beritanya.